Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan contoh soal asesmen kompetensi minimum AKM bab statistika. Ya, karena mengingat di bulan Maret insya Allah ya, kalian akan menjalani ujian asesmen nasional. Di ujian asesmen nasional nanti ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan, yaitu ada soal AKM yang pertama. Di dalam soal AKM itu nanti ada soal tipe numerasi dan tipe numerik. Di dalam soal numerik nanti sendiri ada numerik matematika atau ada numerik sains. Kemudian yang kedua ada soal survei karakter. Jadi setelah kalian mengerjakan soal AKM ada survei karakter. Survei karakter nanti itu kalian bisa mengerjakan dengan sejujur-jujurnya, karena seperti halnya kita mengerjakan angket atau kuesioner. Nah, langsung saja contoh soal asesmen kompetensi minimum yang statistika. Pertama ada data tinggi badan remaja. Pada tahun 1998, tinggi badan rata-rata remaja laki-laki dan perempuan di Belanda itu diwakili pada grafik tersebut. Jadi yang horizontal, yang di bawah ini adalah umurnya dari umur 10 sampai 20 tahun. Kemudian tegak ini yang vertikal ada tinggi badannya dengan satuan cm dari 120, 140, 160 sampai selanjutnya. Nah, sedangkan yang di tengah-tengah ini ada grafik. Ada grafik dengan garis lurus atau garis tebal, itu dia menandakan tinggi rata-rata remaja laki-laki, sedangkan yang grafik garisnya patah-patah dia menunjukkan rata-rata remaja perempuan. Kemudian soalnya yang ditanyakan, soal pertama, sejak tahun 1980 tinggi rata-rata wanita berusia 20 tahun telah meningkat sebesar 2,3 cm menjadi 170,6 cm. Berapa tinggi rata-rata wanita berusia 20 tahun pada tahun 1980? Coba saya jelaskan lagi. Jadi di tahun 1980 ada tinggi rata-rata wanita yang berusia 20 tahun itu bertambah sebesar 2,3. Jadi yang awalnya berapa di soal ini belum diketahui. Kemudian tahun 1980 itu dia bertambah sebesar 2,3, sehingga totalnya tinggi rata-rata wanita pada tahun 1980 itu adalah 170,6. Nah, yang ditanyakan adalah berapa tinggi awal sebelum dia bertambah 2,3 cm itu. Cara pengerjaannya kita misalkan. Jadi misalkan tinggi awalnya itu adalah kita misalkan X. Kemudian buat notasi matematikanya, yaitu karena dia kan bertambah sebesar 2,3, berarti X ditambah dengan 2,3 hasilnya sama dengan 170,6. Karena kita mau mencari nilai X, berarti 170,6 ini dikurangi 2,3, hasil akhirnya 168,3 gitu. Pesan saya, setiap kali kalian mengerjakan AKM, soal AKM apapun, entah itu literasi, numerik, matematika, atau
numerik sains, silakan dicermati betul-betul pertanyaannya. Silakan dicermati betul pertanyaannya. Terkadang pertanyaannya itu mengecoh dengan data yang disajikan, bisa jadi. Atau pertanyaannya itu nanti berkaitan erat dengan data yang disajikan, bisa jadi. Kemudian perlu kalian ketahui di soal AKM, entah itu literasi atau numerik, ada beberapa jenis pengerjaan. Yang pertama, misalkan yang seperti ini, pertanyaan pertama ini ada pengerjaannya berupa esai, tulisan ya, atau pilihan ganda. Pilihan gandanya lazimnya umumnya itu ada satu jawaban, tapi ada lagi pilihan ganda kompleks namanya. Jadi di setiap pilihan ganda itu ada yang lebih dari satu jawabannya juga ada. Kemudian ada lagi soal dengan pengerjaannya itu pencocokan, gitu juga bisa. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Disajikan data lagi perampokan. Reporter TV menampilkan grafik berikut dan mengatakan grafik berikut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah perampokan yang tinggi dari tahun 1998 ke 1999. Ya, ini tahunnya 1998 sebesar 508 kira-kira, dan di tahun 1999 sekitar 515. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda menganggap pernyataan reporter sebagai interpretasi yang wajar terhadap grafik? Berikan penjelasan Anda untuk mendukung jawaban. Nah, di data ini hanya disajikan dua data, 1998 sama 99. Sedangkan reporter itu menyatakan bahwa grafik berikut menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah perampokan. Nah, pertanyaannya, apakah Anda menganggap pernyataan reporter sebagai interpretasi yang wajar? Nah, untuk menyatakan bahwa perampokan di sini itu mengalami peningkatan, harusnya dia diberikan lagi data sebelum tahun 1998 dan sesudah tahun 1999, sehingga ya harusnya ada tahun 1997 dan juga ada tahun 2000. Jadi ada tahun 97, 98, terus 99 dan 2000. Lah, dari data ketika ada data 97, 98, 99, 2000 baru bisa dikatakan kalau dia mengalami peningkatan jumlah perampokan. Tapi kalau hanya disajikan dua data ini saja, itu tidak bisa disimpulkan terjadi peningkatan jumlah perampokan yang tinggi, begitu. Jadi sehingga kesimpulannya yang tepat adalah pernyataan reporternya kurang tepat. Oke, bisa dipahami? Kemudian pertanyaan yang ketiga. Nah, obat disajikan data obat dalam darah. Peter harus minum 80 mg obat untuk mengendalikan aliran darahnya. Grafik berikut menunjukkan jumlah awal obat dan jumlah yang tetap aktif dalam tubuh Peter setelah 1, 2, dan 3 dan 4 hari. Jadi di waktu pertama penyuntikan obat, ada obat di dalamnya itu 80 mg di dalam tubuh Peter. Di waktu pertama besoknya itu adalah sekitar ini, nggak tahu berapa itu. Kemudian 2 itu di sini, di hari ketiga di sini, dan di hari keempat itu di sini. Pertanyaannya,
berapa banyak obat yang tetap aktif pada akhir hari pertama. Lah, obat yang tetap aktif di akhir hari pertama kan ini. Berarti kita lihat saja. Berapa itu? 20, berarti di sini 30. 30 lebih sedikit. Kita lihat jawabannya. Ada 6, 12, 26, dan 32. Yang lebih mendekati adalah 32 mg ya. Diagram garis untuk angka 1 pada sumbu mendatar, titiknya berada pada angka melewati angka 30 mg. Jadi jawabannya adalah D ya. Kemudian selanjutnya tetap sama grafiknya obat dalam darah. Pertanyaannya, dari grafik di samping proporsi obat yang relatif sama seperti hari sebelumnya tetap aktif dalam darah Peter. Pada setiap akhir hari, manakah dari presentasi berikut ini yang menunjukkan perkiraan dari obat hari sebelumnya yang tetap aktif? Ada 20, ada 30, ada 40%, ada 80%. Nah, kita lihat pengerjaannya. Di hari penyuntikan itu ada obat 80 mg di darah Peter. Di hari pertama tadi sudah diketahui ada 32 mg ya. Kemudian gunakan hitungan 80 ini kali P sama dengan 32. P itu nanti akan menunjukkan persentasenya. Jadi 80 kali P sama dengan 32 untuk yang di hari pertama. Sehingga kalau untuk mencari P itu 32/8, hasilnya 0,4. Karena ini bentuknya desimal, sedangkan yang di pilihan ini adalah bentuknya persentase, kita kalikan 100. 0,4 ini dikalikan 100, hasilnya adalah 40%. Begitu ya. Kemudian contoh yang kelima. Diketahui konsentrasi obat seorang wanita di rumah sakit menerima suntikan penisilin. Tubuhnya secara bertahap memecah penisilin sehingga 1 jam setelah injeksi hanya 60% dari penisilin akan tetap aktif. Nah, pola ini berlanjut. Pada akhir setiap jam, hanya 60% dari penisilin yang ada pada akhir jam sebelumnya yang tetap aktif. Maksudnya di sini, ada wanita nih, disuntikan penisilin sebesar 1 jam setelah penyuntikan, itu penisilin yang tersisa di tubuhnya itu hanya 60%. Karena dia dipecah. 1 jam setelahnya lagi, dia juga akan berkurang lagi sebanyak 60%. Sampai seterusnya, sampai penisilinnya habis di dalam tubuhnya. Pertanyaannya, misalkan wanita itu diberikan dosis 300 mg penisilin pada jam 8 pagi, lengkapi tabel ini yang menunjukkan jumlah penisilin yang akan tetap aktif dalam darah wanita dengan interval waktu 1 jam dari jam 8 sampai jam 11. Karena penyuntikannya di jam 8, berarti jam 8 itu dia ada 300 mg penisilin. Untuk yang pukul 9 bagaimana? Kata kuncinya adalah 1 jam setelahnya hanya 60% yang aktif. Berarti 60% ini dikalikan dengan penyuntikan awalnya yaitu 300 mg. Ketemunya 180 mg di pukul 9. Untuk yang pukul 10 bagaimana? Kalikan lagi dengan 60%. Mana yang dikalikan? Ya yang ini yang sebelumnya. Sebelum pukul 10, 1 jam sebelumnya pukul 10 berarti pukul 9. Hasil pada pukul 9 ini kalikan dengan 60%. Ketemunya 108 mg. Yang pukul 11 bagaimana? Ya sama. 60% kalikan dengan 108 mg.
ketemunya 64,8 mg. Dari sini ada yang dibingungkan? Kalau misalnya masih ada yang dibingungkan, silakan dicatat mana yang dibingungkan, silakan ditanyakan. Karena untuk mengerjakan soal AKM yang literasi, soal AKM numerik ini, semua soalnya akan berbentuk cerita. Jadi bagaimana cara kita untuk mencerna soal itu, mencerna bacaan itu, membayangkan nanti kira-kira dia pakai penyelesaian yang bagaimana, logika kita juga harus kita gunakan, begitu ya. Yang terakhir, contoh terakhir, nah di sini disajikan data ekspor dari negara Zitland, negara yang menggunakan mata uang YET. Di situ ada dua diagram. Yang pertama diagram batang, yang kedua diagram lingkaran. Diagram batangnya dia menunjukkan total ekspor tahunan dari Zitland dalam juta yen dari tahun 1996 sampai tahun 2000. Kemudian yang diagram lingkaran dia menunjukkan distribusi ekspor dari Zitland pada tahun 2000. Jadi di situ dia bentuknya persentase. Distribusi ekspornya apa saja sih? Ada lain-lainnya sebesar 21, ada meat daging sebesar 14%, ada teh sebesar 5%, ada beras sebesar 13%, ada jus buah 9%, ada tembakau ada 7%, ada wool 5%, gitu, dan lainnya. Pertanyaannya, berapa nilai jus buah yang diekspor dari Zitland pada tahun 2000? Nah, kalau hanya sekilas yang dipahami, pasti banyak yang mengira jawabannya adalah 9%. Ya, di sini sudah ada di diagram lingkarannya. Fruit juice 9%. Nah, lalu kalau hanya yang jawabannya ada di diagram lingkaran, terus diagram batang ini buat apa disajikan? Nah, inilah pentingnya untuk memahami suatu data. Jadi, misalkan disajikan dua data, dua diagram seperti ini, pasti diagram ini nanti akan saling berkaitan. Jadi tidak akan jawaban itu ada pada satu diagram saja, itu tidak akan. Pasti akan berkaitan satu sama lain. Seperti halnya pada soal yang nomor 6 ini. Berapa nilai jus buah yang diekspor dari Zitland pada tahun 2000? Nah, yang diekspor itu kan jus buahnya, yaitu 9%. Sedangkan pada tahun 2000-nya dia berapa? Nah, kalau persenannya dari jus buah kan bisa kita lihat di diagram lingkarannya. Kalau yang tahunnya kita lihat di diagram batangnya. Berarti penyelesaiannya ya tinggal kita kalikan saja. Fruit juice-nya 9% dikalikan kalau tahun 2000 itu ada 42,6 juta Z. Berarti 9% dikalikan 4,26 juta, hasil akhirnya 3,8 juta yen. Begitu ya. Jadi silakan, pesan saya benar itu adalah yang harus kalian ingat, bagaimana kalian untuk memahami bacaan, datanya, diagramnya, dan juga pertanyaannya. Begitu, oke. Baik, itu saja sementara dari saya. Jika masih ada yang dibingungkan, silakan kita diskusikan di grup WA boleh, di Google Classroom boleh, atau chat pribadi ke saya juga boleh. Dan juga kenapa kok saya kasihkan ini, biar saya bisa membantu sedikit, biar kalian bisa ada gambaran, oh seperti ini kira-kira soal-soal AKM itu. Terus kalau yang kita bahasanya soal AKM lah, kenapa kok kemarin saya kasihkan materi-materi statistika yang kita belajar
penyajian data, mean, terus tabel frekuensi, modus, median, kuartil itu buat apa? Lah, mungkin barangkali nanti konsep-konsep materi itu bisa kalian adopsi atau bisa kalian pakai untuk mengerjakan soal-soal AKM, khususnya di bab statistika. Begitu loh ya. Jadi jangan kira, halah, percuma saya kemarin dikasih materi, tapi ujung-ujungnya di contoh-contoh ini nggak ada tuh yang rumus yang digunakan. Jangan beranggapan seperti itu. Bisa jadi nanti ya contoh ini, memang di contoh-contoh ini nggak ada rumus-rumus yang saya berikan kemarin, itu nggak dipakai di sini, tapi barangkali nanti di ujian AKM yang sebenarnya ada kan, ya siapa tahu, begitu ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.